Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan selamat bergabung siswa-siswi baru di SMK Negeri 4 Kota Bengkulu. Selamat mengikuti kegiatan MPLS tahun 2020, biarpun kita laksanakan secara online. Kenapa? Karena kita semua masih mengalami pandemi wabah COVID-19. Nah, untuk itu tak lupa juga saya selalu mengingatkan untuk kita semua senantiasa untuk pakai masker, jaga jarak, dan rajin cuci tangan dengan menggunakan sabun. Nah, sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Hafid Zaini. Nah, saya nanti akan mengampu mata pelajaran otomotif di SMK Negeri 4 Kota Bengkulu ini. Kemudian juga diberi tugas tambahan sebagai wakil kurikulum. Kemudian rumah saya ada di Bentiring, ya. Kemudian pendidikan terakhir saya adalah S2 Manajemen Pendidikan di Universitas Bengkulu. Nah, sebelum saya masuk ke materi tentang kurikulum, ada baiknya perlu saya luruskan dulu, ya. Perlu saya tanya dulu, mengapa kalian kemarin memilih SMK? Nah, sedangkan ada beberapa stigma atau paradigma yang salah yang selama ini melekat di masyarakat kita. Yang katanya SMK itu identik sebagai pusatnya sekolah anak-anak yang nakal. Kemudian katanya sih sekolahnya orang-orang yang mohon maaf kurang mampu, ya kan? Dan juga hanya dianggap sebagai sekolah pilihan kedua atau pilihan terakhir. Jadi kalau nggak diterima di SMA, baru ya mau nggak mau di SMK gitu kan. Dan yang terakhir katanya belajarnya itu hanya praktek, terus tidak ada teorinya. Nah, apakah benar seperti itu? Mari kita buktikan. Nah, jadi memang kalau di SMA ya memang hanya pembelajarannya itu hanya terkait dengan teori saja, ya, sehingga mau nggak mau harus melanjutkan ke perguruan tinggi jika mau bekerja, ya. Nah, kalau di SMK nanti kalian tidak hanya diajarkan teori, tapi juga praktek, ya. Jadi tidak hanya belajar tentang pengetahuan, tapi juga keterampilan. Nah, sehingga kalian nanti mempunyai bekal untuk bekerja, ya, karena apa? Ya, punya keterampilan tadi tuh. Nah, sehingga tamatan SMK tentunya akan mudah mendapatkan pekerjaan, ya, karena memang belajarnya tidak hanya teori tapi juga praktek waktu di sekolah. Nah, kemudian keuntungannya lagi bahwa sekolah SMK juga bisa melanjutkan ke perguruan tinggi, tidak kalah dengan SMA, ya. Nah, justru di sini karena kalian tadi juga punya keahlian atau punya keterampilan, jadi bisa dua-duanya. Jadi bisa kuliah sambil kerja atau kerja sambil kuliah, sehingga tidak merepotkan kedua orang tua lagi. Jadi bisa mandiri untuk membiayai kuliahnya, gitu kira-kira ya. Kemudian harus menghasilkan lulusan yang berkarakter baik. Kenapa? Karena supaya bisa diterima di dunia kerja. Nah, kalau karakternya tidak baik, ya siapa yang mau menerima dalam suatu pekerjaan, ya gitu. Dan yang lebih penting, ya tentunya harus sadar diri dengan kondisi keluarga, ya tidak boleh sombong, ya. Kalian harus punya etos kerja yang baik, ya, sehingga bisa membanggakan kedua orang tua, ya, untuk memperbaiki ya perekonomian atau membantu perekonomian keluarga, gitu ya. Oke, nah apa itu kurikulum SMK? Ya, kita lihat bahwa kurikulum SMK adalah keseluruhan program aktivitas pembelajaran, baik itu terstruktur maupun yang tidak atau yang tersembunyi, yang mana akan digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Apa yang menjadi tujuan pendidikan SMK? Nah, tujuan pendidikan SMK adalah untuk meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut sesuai dengan kejuruannya, ya. Nah, jadi kalau kita lihat dari tujuan ini, sehingga bisa saya rumuskan seperti apa profil tamatan SMK itu.
Itu kan. Nah, yang pertama harus beriman, bertakwa dan berbudi pekerti luhur. Kemudian memiliki sikap mental yang kuat untuk mengembangkan diri secara berkelanjutan. Ya, kemudian menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, serta memiliki keterampilan sesuai dengan kebutuhan pembangunan. Yang berikutnya memiliki kemampuan produktif sesuai dengan bidang keahlian, baik untuk bekerja dengan pihak lain ataupun berwirausaha secara mandiri. Yang kemudian harus mampu berkontribusi dalam pengembangan industri di Indonesia yang kompetitif dalam menghadapi pasar global. Ya, jadi inilah profil dari sesosok tamatan atau lulusan dari SMK. Ya. Nah, apa saja karakteristik dari SMK? Ya, pertama, mempersiapkan peserta didik untuk bekerja. Nah, itu memang menjadi karakter utama dari SMK. Ya, tentunya tadi saya sudah jelaskan, selain siap bekerja, tentunya juga ada kesempatan untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Kemudian didasarkan pada kebutuhan dunia kerja. Jadi memang SMK itu ya, itu harus sesuai dengan apa yang dibutuhkan di dunia kerja, jurusannya, ya kan, kemudian keterampilannya, apa yang diajarkan di sekolah itu harus sesuai dengan kebutuhan di dunia kerja. Ya, kemudian penguasaan kompetensi yang dibutuhkan oleh dunia kerja. Nah ini, jadi kalau di SMK itu mengadopsi sistem link and match. Jadi harus senantiasa terhubung dan cocok dengan kondisi yang ada di dunia kerja. Kemudian kesuksesan siswa ada pada hand-on ya, atau performa dunia kerja. Jadi kalau yang dilakukan tidak sesuai dengan dunia kerja, ya nggak cocok lagi nanti. Jadi harus sesuai dengan apa yang ada di dunia kerja. Kemudian berhubungan erat dengan dunia kerja. Ya tadi sudah Bapak jelaskan ya. Kemudian responsif dan antisipasi terhadap kemajuan teknologi. Ya karena tadi senantiasa mengikuti apa yang ada di dunia industri sehingga teknologi harus senantiasa diikuti. Ya. Kemudian learning by doing dan hand-on experience. Nah, jadi pembelajarannya itu adalah dengan praktek langsung. Ya tidak hanya teori tapi langsung terjun mengerjakan sesuatu, ya, mempraktekkan apa yang ada di dunia kerja, ya. Kemudian membutuhkan fasilitas yang mutakhir, ya, karena mengikuti perkembangan tadi, sehingga fasilitas-fasilitas yang ada juga harus yang terbaru atau terupdate, ya. Kemudian memerlukan biaya investasi dan operasional yang lebih besar. Nah ini kalian juga harus pahami bahwa untuk pendidikan SMK itu membutuhkan biaya investasi yang lebih besar, sehingga di sini tentunya perlu partisipasi dari siswa ya untuk membantu proses pembiayaan yang ada di sekolah menengah kejuruan ini. Nah, untuk mencapai itu semua ya tentunya ada namanya struktur kurikulum. Apa itu struktur kurikulum? Struktur kurikulum itu adalah pola atau susunan mata pelajaran yang harus ditempuh oleh peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Nah, di sini dalam struktur kurikulum SMK kita nanti itu terbagi menjadi ya 5 kategori mata pelajaran. Yang pertama adalah mata pelajaran wajib yang mana berisi muatan nasional dan muatan kewilayahan. Kemudian mata pelajaran kejuruan atau peminatan yang nanti terdiri dari bidang keahlian, kemudian program studi keahlian dan kompetensi keahlian. Kemudian ada muatan lokal dan pengembangan diri. Nah ini dia bidang keahlian. Ya, bidang keahlian itu adalah kumpulan dari program keahlian yang memiliki kesamaan karakteristik. Jadi kumpulan dari beberapa program keahlian namanya bidang keahlian. Kemudian kumpulan dari beberapa kompetensi keahlian itu nanti tergabung menjadi program keahlian. Nah, sedangkan kompetensi keahlian sendiri itu merupakan satuan program pendidikan atau pelatihan yang lebih spesifik. Ya. Spesifik. Nanti kita akan coba perlihatkan bagaimana struktur kurikulum untuk
keahlian yang ada di sekolah kita. Ini contohnya. Nah, ini coba kita lihat. Ini adalah struktur kurikulum SMK. Mata pelajaran wajib atau muatan nasional dan muatan kewilayahan yang ada. Ya, jadi di sini saya rasa mata pelajaran tidak asing dan kalian mungkin di SMP ada beberapa yang sudah kalian pelajari, ada agama, PPKN, bahasa Indonesia, matematika, sejarah dan bahasa Inggris. Kemudian ada seni budaya dan PJOK. Dan ini juga sama yang diajarkan di SMA. Seperti ini. Ya. Nah, bedanya dengan SMK adalah di mata pelajaran peminatannya ini atau kelompok C. Di sini terbagi menjadi 3 tadi tuh. C1 namanya dasar bidang kalian, ada simulasi digital, fisika, kimia. Kemudian C2 ada dasar program keahlian. Ini tentunya nanti beda ya, tiap-tiap keahliannya. Kemudian yang lebih spesifik ada namanya kompetensi keahlian. Nah, kalau kita lihat jumlah jamnya di sini itu 50% dari total jam yang ada. Jadi nanti 50% belajar mata pelajaran yang wajib, kemudian 50%-nya adalah peminatan atau pelajaran produktif kalau dulu namanya. Nah, ini yang contoh yang TKR. Nanti ini akan kalian ya alami selama 3 tahun berada di SMK. Kemudian yang sepeda motor. Nah, ini kita lihat C1, C2-nya sama, C3-nya berbeda ya. Kemudian ini yang body, karena masih otomotif maka C1, C2-nya sama, C3-nya berbeda. Ya. Keterampilannya lebih spesifik di situ. Kemudian ini yang RPL. Jadi silakan dibaca ya sesuai dengan jurusan masing-masing ya. Kemudian ini yang nautika, cukup banyak pelajarannya. C2-nya ada 8, C3-nya ada 11. Ya. Kemudian ini yang teknika juga cukup banyak. Ya, ada 12 kompetensi kalian yang harus kalian selesaikan. Nah, ini yang agribisnis, pengolahan hasil perikanan. Ya, silakan nanti dibaca ya. Kira-kira ini yang baru ya. Nah, kemudian saya tambahkan lagi terkait dengan peraturan akademis yang ada di SMK 4. Selain ada peminatan yang tadi sesuai dengan jurusan yang sudah kalian ambil, ya, perlu Bapak jelaskan di sini bahwa beban belajar kalian nanti itu dalam 1 minggu itu adalah 48 jam. Dalam 1 minggu. Jadi 1 harinya kurang lebih 9 jam pelajaran. Masing-masing 1 jam pelajarannya itu durasinya adalah 45 menit. Jadi nanti jangan apa kalau pulangnya ya agak sore ya. Kemudian selain belajar per minggunya, nanti ada PKL yang kurang lebih dilaksanakan 3-6 bulan. Nah, nanti masalah PKL ini mungkin dijelaskan lebih lanjut oleh Wakil Bidang Humas atau Hubin ya. Nah, kemudian ini yang nggak kalah pentingnya, kehadiran. Jadi persentase kehadiran yang harus kalian penuhi selama di SMK 4 itu adalah 80%. Kalau kurang dari 80%, maka kalian tidak akan diikutkan ke dalam ujian yang ada di sekolah. Jadi tolong hati-hati nih, benar-benar saya wanti-wanti. Harus mencapai 80%. Kemudian KKM, apa itu? KKM adalah kriteria ketuntasan minimal. Jadi setiap mata pelajaran yang kalian tempuh itu harus mendapatkan nilai sebatas paling tidak KKM. Karena kalau enggak, nanti akan terhambat pada saat proses kenaikan kelas maupun proses kelulusan. Jadi begitu. Nah, ini adalah hubungan antara kompetensi lulusan, kemudian KD, kemudian proses belajar mengajar dan hasil belajar. Jadi yang menjadi profil lulusan tadi itu akan dijawantahkan ke dalam kompetensi dasar mata pelajaran, ya, kemudian proses pembelajaran dan pada akhirnya akan dilakukan ujian-ujian sehingga mendapatkan hasil belajar yang akan mempresentasikan kompetensi lulusan yang ada. Nah, sehingga kesimpulannya ya, kalian pilih yang mana? Mau jadi polisi, mau kuliah. Nah, itu dua-duanya bisa ya. Cuman kalau mau bekerja, nah tentunya SMK menjadi pilihan ya. Tetap harus bisa SMK karena SMK bisa dan sukses ya. Bisa nggak bisa, kita harus bisa.
Ya, sukses. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.